8 ya teman-teman ya. Nanti jam 6 sampai di pembawaannya dari drivernya ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Ferry Ardi. Ini Desember tanggal 2 Desember 2023. Ini kita mau melakukan trip di Jember ya teman-teman ya. Ini posisi sudah ada di Denpasar, lebih tepatnya di utaranya Ubung. Ini kita ada di Masjid Darussalam Denpasar. Ini tadi habis ada kegiatan, terus ini kita mau sholat maghrib, nyambung isya. Nah nanti kita menuju ke arah Terminal Mengwi teman-teman. Sekarang pukul 18.29. Nah. Oke teman-teman, kita sholat dulu, habis itu kita mau lanjut lagi ke arah Terminal Mengwi. Nah utaranya Masjid Darussalam ini ada agennya PWM Tran. Jadi teman-teman yang pengen naik M-Tran dari sini, utaranya Masjid Darussalam, itu bisa teman-teman. Nah teman-teman, sekarang pukul 18.59 atau jam 7 malam. Ini saya berada di poolnya bus Gunung Harta. Nah sebenarnya saya ingin ke Mengwi teman-teman, tapi setelah lewat di depannya pool Gunung Harta kok unitnya menarik, akhirnya saya putuskan untuk trip di Jember menggunakan bis Gunung Harta teman-teman. Karena bodinya sangat mantap teman-teman, karena ini berbodi dari karoseri Piala Mas bernama Rexus menggunakan Hino AK8. Dan seperti ini penampakan dari bodi Rexus Hino AK8 yang dioperasikan oleh bus Gunung Harta untuk rute Denpasar, Jember, Lumajang. Nah ini karena sangat cakep dan unitnya tergolong langka, dan mungkin hanya ada dua selain Gunung Harta, ada bis Damri juga yang punya berbodi Rexus ini teman-teman. Tapi untuk unit ini karena jalan di malam ini, jadi saya putuskan untuk menggunakan bis Gunung Harta. Bagaimana keseruannya selama perjalanan dari Denpasar menuju Jember? Ikutin terus perjalanannya. Asli ini ganteng banget dari depan maupun belakang. Nah ini dashboardnya teman-teman, untuk kemudinya ini agak gelap karena kondisinya emang malam hari dan lampu untuk kemudi belum dihidupin teman-teman. Nah ini suasana kabin, para penumpang sudah mulai berdatangan karena jam 8 infonya bis akan diberangkatkan. Nah untuk okupansinya penumpang bis Gunung Harta ini lumayan ramai teman-teman pada malam itu. Saya rasa lumayan penuh dan mungkin hanya beberapa seat aja yang kosong teman-teman. Karena selain dari bookingan dan keunggulan dari pool Gunung Harta ini dekat dengan kota teman-teman, daripada jauh-jauh ke Mengwi, pool Gunung Harta ini saya rasa cukup recommended. Selain poolnya bus Damri yang ada di tengah kota, yaitu di Jalan Diponegoro. Kalau di poolnya Gunung Harta itu tidak jauh dari Terminal Ubung, lebih tepatnya di Cokro Aminoto.
Oh ya teman-teman, untuk bis Gunung Harta ini untuk jurusan Denpasar Jember Lumajang ini bisa digolongkan bus kasta terendahnya bis Gunung Harta teman-teman, karena konfigurasi seatnya 23 yang cenderung ke arah ke ekonomi ya teman-teman ya. Dan bagian belakang ini ada strobonya teman-teman, menambah kegantengan dari unit tersebut teman-teman. Sambil menunggu jamnya berangkat, kita masuk ke dalam ya teman-teman, kita spill interiornya. Nah, untuk bangkunya sendiri ada total kurang lebih 59. Itu ada 1 2 3 4 5 6 7 di sebelah kiri, 2 kursi, terus ada di sebelah kanan itu ada 3 kursi ya di setiap barisnya. Ini kalau di total kurang lebih sampai belakang itu 15 seat teman-teman. Jadi persis seperti bumelan yang ada di Jawa lah teman-teman. Untuk livery AC-nya seperti ini, Jetbus 2 teman-teman. Lalu sebentar, ini nggak ada reclining seatnya teman-teman. Nah, ini jarak antar seatnya seperti ini teman-teman. Ini menggunakan kursi jok kulit. Nah, ini saya mau masuk dulu jarak antar seatnya. Nah, asli jarak antar seatnya ini nggak begitu longgar teman-teman. Jadi ya yang penting nggak natap dengkul ya, untung-untungan lah, intinya sih seperti itu. Jadi untuk AC alhamdulillah dingin teman-teman, jadi gak merasa panas teman-teman. Untuk livery AC-nya nah seperti ini teman-teman. Livery AC ini seperti miliknya awal-awal Jetbus lah teman-teman. Ini ada kresek untuk teman-teman atau penumpang yang mabuk perjalanan. Ini saya coba lampunya mati semua teman-teman, cuma AC-nya aja hidup dari depan teman-teman. Untuk USB port atau charger HP di setiap seatnya ada ya. Jadi ngomong dulu ke drivernya untuk diaktifin, ada colokan di atas. Ini jarak antar seatnya. Nah ini dengkulnya yang penting nggak natap depannya aja sih intinya sih kalau menurut saya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu ini saya duduk paling depan dan depan ini ada tulisan Piala Mas. Tapi untuk seat depan alhamdulillah agak longgar teman-teman. Untuk sebelah kiri yang 2 bangku itu jarak antar seatnya agak lebar teman-teman. Lalu sekarang kita bahas mengenai tarif ya teman-teman ya. Untuk tarifnya seperti ini. Jadi ini dari Denpasar menuju Jember itu kena tarif 160 teman-teman. Ini berlaku tarif kawasan. Nah, untuk bentuk tiketnya seperti ini teman-teman, hanya lembar kertas dan baliknya ada peraturan-peraturan yang ada di Gunung Harta. Nah, untuk Denpasar Banyuwangi itu 160. Terus Denpasar menuju ke Jember itu sama teman-teman 160. Nah, untuk yang Denpasar menuju Lumajang kan ini jurusan terakhir adalah Lumajang itu sebesar 180. Nah, saya tuh salting sama di atasnya pintu sebelah kiri ada tulisan Piala Mas Lexus. Nah, karena bodi ini bodi Lexus, garapan karoseri Piala Mas teman-teman. Dan masih cakep sih, untuk ornamen lampunya itu masih hidup lah di atasnya pintu depan dan di atasnya pintu driver. Nah teman-teman, selain ini merupakan kasta terendahnya, ini juga berlaku juga terkait dengan fasilitas teman-teman. Beda dengan bus eksekutif Gunung Harta pada umumnya. Ini pukul 20.04 kita sudah persiapan meluncur atau angkat jangkar menuju ke arah Jember dan tujuan terakhir adalah Lumajang teman-teman. Nah teman-teman, first info juga ini barusan saya tanya di petugasnya Kernet bahwasanya 160 ini tidak ada servis
makan ataupun snack ya teman-teman ya. Ini saya sama sekali nggak dikasih snack dan tidak ada namanya kupon makan di rest area. Jadi bus satu ini benar-benar bus ekonomi menuju ke arah Jember dan terakhir di Lumajang. Masih ngetem di depannya Pengadilan Agama Badung. Atau sampai jam berapa ini nanti ngetemnya teman-teman, tapi dinikmatin aja. Pukul 8:17 kita lanjut lagi. Alhamdulillah ngetemnya cuma sekitar 10 menitan ya teman-teman ya. Ini kita menuju ke arah menuju Terminal Mengwi. Apakah bus ini akan ngetem lagi di Terminal Mengwi? Kita nantikan aja teman-teman. Apakah ngetem ataukah kita langsung cus ke arah Gilimanuk, mengingat jumlah penumpang di belakang ini sudah hampir full seat teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 80% atau 90% dari jumlah kapasitas seat itu sudah terisi semua teman-teman. Nah teman-teman, just info juga ya, ini saya mau trip menggunakan bis dari Denpasar menuju Jember, dan nanti baliknya saya tidak naik bis teman-teman, buat perbandingan antara bis dan moda transportasi lainnya. Karena akhir-akhir ini bis dari Denpasar, Jember, Lumajang ini sangat jarang sekali teman-teman. Di tahun 2000 sekitar 2010, 11, 12, 11-an lah itu banyak bis rute Denpasar, Jember, Lumajang teman-teman. Ada CWM, Citra Wiyata Mandiri itu ya. Terus ada lagi Akas, ada lagi Sabar Indah, ada lagi Dahlia. Nah, semuanya ini kayaknya sudah off teman-teman. Sementara sih off. Nah, yang bertahan ini hanya Gunung Harta dan Damri teman-teman. Jadi saya pengen eksperimen aja sih. Kenapa kan itu? Nah ini kita melewati daerah Mengwi, tapi sayangnya kita tidak masuk terminal teman-teman, karena info dari drivernya penumpangnya sih sudah hampir full seat, makanya langsung bablas mengarah ke arah Tabanan menuju ke garasi pusatnya Gunung Harta teman-teman untuk lakukan kontrol dan pelaporan. Lanjut lagi untuk trip kali ini, kenapa? Karena infonya dari teman-teman itu sekarang banyak travel yang mengambil alih lah, yang berjalan dengan rute Jember ke arah Denpasar teman-teman. Mungkin itulah salah satu yang membuat bis-bis dari Jemberan itu semakin punah teman-teman. Nah, selain itu juga ada moda transportasi lain, yaitu nyeteng teman-teman. Jadi nyeteng ini dari Jember menuju ke Denpasar itu naik kereta api, lalu nyebrang, lalu naik bis dari Gilimanuk menuju ke Denpasar. Jadi seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, dari Denpasar naik bis, nyebrang terus ke Jembernya itu naik kereta. Dan harganya itu ekonomis teman-teman. Dari harga termurah itu kereta lokal Pandanwangi itu tarifnya itu 8.000 teman-teman. Di atasnya ada Pandanwangi itu 30.000. Lalu yang eksekutif seperti halnya Wijaya Kusuma itu di angka harga 50.000 teman-teman. Asli ini kan biar ada pesaing, istilah pembeda lah, bukan pesaing di moda transportasi di rute Jember menuju ke arah Denpasar teman-teman. Jadi seperti itu. Ini kita berada di perempatan Kediri, kita ambil kanan menuju ke arah Pul Garasi Pusat Gunung Harta.
kantor pusat kota. Kantor Gunung Harta. Oke teman-teman, ini kita berada di garasi pusatnya bus Gunung Harta ya teman-teman, tepatnya di Kediri Tabanan. Di sini kita hanya laporan dan kontrol untuk kru dan armada. Selain itu juga untuk ini tadi juga ada yang penumpang naik sekitar 2 orang, dan untuk teman-teman bisa naik di garasi pusat yang ada di Tabanan ini teman-teman. Ini kita angkat jangkar, kita dari pool kembali terbalik dan nanti kita belok kanan teman-teman menuju ke arah Gilimanuk. Untuk teman-teman yang pengen naik dari luar Terminal Mengwi atau poolnya Gunung Harta atau di daerah Kediri, teman-teman kalau tidak janjian tiba-tiba pengen berangkat lah ke Jember katakan mendadak, bisa menyetop atau naik di pinggir jalan teman-teman, karena di sini selain janjian itu kalau seandainya ada penumpang yang pengen ke arah Jember itu di pinggir jalan itu dilayani teman-teman selama seatnya itu masih ada teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk tarifnya ya seperti halnya pada penumpang yang ada di dalam teman-teman. Selama penumpangnya ini naiknya di daerah Bali itu tetap kena tarif yang sudah ditetapkan. Contoh nih dari Denpasar ke Jember itu 160, tiba-tiba ada penumpang nih dari Jemberana atau negara yang mau ke arah Jember katakanlah, itu tetap teman-teman karena naiknya dari Bali, dimanapun posisi titik penumpang naik itu biayanya ongkos tarif menggunakan tarif Bali yaitu 160 meskipun jaraknya lebih dekat ya teman-teman ya. Dan biasanya sih selain Gunung Harta, Denpasar, Jember, Lumajang, untuk jam 10 malam biasanya ada bis dari Bima teman-teman, yang mungkin biasanya jalan beriringan ke arah Bima itu ke arah Surabaya atau Malang, bahkan ada yang sampai di jurusan Jakarta Tangerang teman-teman. Karena
bis yang paling malam dari Denpasar untuk rute Jawa Timur itu bus Jemberan. Nah, ada lagi mungkin daerah Surabaya atau Malang bahkan sampai Jakarta itu biasanya bis-bis yang dari arah Lombok atau dari arah Bima Nusa Tenggara teman-teman. Biasanya tuh ada Titian Mas, ada Tiara Mas, bahkan kadang ada Mitra Titian Mas. Kadang Rasa Sayang juga jalan sih teman-teman. Cuma ini nggak tahu nih apakah kita barengan juga sama bis-bis dari Bima atau enggak. Kita nanti ketemunya biasanya di daerah Tabanan atau daerah Negara, bahkan bisa jadi kita ketemunya di pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Nah, ini kita berada di Pantai Yehle ya teman-teman ya. Jadi kalau Pantai Yehle ini kalau sore ataupun pagi hari atau siang hari itu pemandangannya sangat bagus teman-teman. Tapi ini malam ya gelap-gelapan, tapi ini kalau malam banyak pedagang-pedagang berjualan di pinggir jalan di dekat patung karapan sapi teman-teman.
sekarang pukul 23.31 kita sudah sampai di Gilimanuk, lebih tepatnya di SPBU Gunung Harta teman-teman ya. Jadi setiap bis Gunung Harta dari arah Denpasar biasanya sih berhenti di SPBU ini, entah itu ngisi solar atau ambil penumpang yang dari arah Singaraja. Jadi penumpang Singaraja itu di shuttle dan menunggunya itu di pom bensin Gunung Harta ini teman-teman. Nah teman-teman, ini setelah menempuh kurang lebih hampir 4 jam, ini kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Untuk pembawaan drivernya ini nyantai ya teman-teman, nggak ngebut, nggak ugal-ugalan. Karena ini kita hanya istilahnya jalan sendirian lah teman-teman. Jadi dinikmatin untuk setiap perjalanannya. Ini kita sudah berada di Gilimanuk, kita mau antri kapal dan kayaknya ini kita sendirian di sini karena bis-bis yang dari Denpasar mengarah ke Jawa sudah menyeberang teman-teman. Dan untuk yang dari bis dari Mataram Bima ini kayaknya belum ada di pelabuhan. Entah itu belum ada atau sudah nyebrang teman-teman, karena posisinya ada jam 12. Oke, sekarang pukul 23.45 kita berada di depan dermaga 2. Untuk dermaga 3-nya ini lagi ada perbaikan teman-teman. Nah, di situasi di pelabuhan ini sangat sepi ya teman-teman ya. Sudah jarang kita temui kendaraan-kendaraan terutama bis yang menyeberang ke arah Pulau Jawa. Pukul 23.58 sudah sampai di Gilimanuk. Tadi perjalanan kurang lebih dari jam 8 ya tadi keluar ya, 4 jam. Memang santai sih pembawaannya dari drivernya ya teman-teman ya. Dan situasi Gilimanuk malam ini atau pagi ini ya sepi karena ini jam 12 ya, udah pada nyebrang Jawa teman-teman. Untuk bis-bis yang angkatan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, hanya kita aja nih yang Jawa Timur yang istilahnya Jemberan lah. Biasanya ada Damri tapi ini nggak ada. Tadi sih anehnya kak nggak masuk terminal Mangu ya, tapi emang dari poolnya Gunung Harta sendiri sudah penuh teman-teman. Dan ini situasi banyak truk-truk aja sih, didominasi oleh truk. Dan ini persiapan kita masuk di kapal. Ini udah bongkar di dermaga 2-nya. Nah, setelah menunggu di parkiran kurang lebih ya hampir 30 sampai 45 menit ya teman-teman ya. Ini kita dapat giliran masuk di kapal teman-teman. Dan kita di kapal itu satu-satunya bus penumpang ya teman-teman ya. Yang lain itu didominasi oleh truk-truk besar dan beberapa mobil pribadi teman-teman. Karena mengingat tengah malam ya otomatis yang mendominasi adalah truk-truk besar-besar teman-teman.
Ini armada kita parkir di dekat pintu keluar ya, gak jauh dari depan lah ini ya. Ini kita mau naik ke dek kapal teman-teman. Jadi kita pengen tahu spill kapal seperti apa sih yang kita naiki sekarang. Lorong ya teman-teman ya. Ini kita naik ada ruang VIP ya kalau nggak salah ini. Nah ini ruang AC teman-teman. Tapi ya, nah seperti ini ruangan penumpangnya. Ya kita tunggu di sini sambil selama penyeberangan ya teman-teman ya. Jadi kita tidur di sinilah sejenak sambil menunggu kapal berangkat, dan selama penyeberangan kita istirahat di sini dulu deh. Karena biasanya di kendaraan itu AC-nya dimatiin, mesin dimatiin teman-teman. Oh ya, sambil menunggu kapalnya jalan, ini kita keliling-keliling dulu yuk. Ini di depan kita ini ada musola teman-teman. Nah ini musolanya. Terus lanjut ke arah belakang. Nah ini kita ke belakang dulu teman-teman. Nah ini di belakang ruang outdoor ya teman-teman ya. Jadi yang pengen rokok, pengen menikmatin pengalaman penerbangan di air laut, di sini teman-teman. Nah untuk KMP, nah ini KMP Satria Nusantara yang kita naiki teman-teman. Jadi kapal yang kita naiki namanya KMP Satria Nusantara. Lumayan tinggi sih untuk atas tempat parkirnya kendaraan itu tinggi teman-teman. Lumayan tinggi sih. Jadi kalau seandainya ada bis-bis yang tinggi kayak UHD gitu bisa masuk teman-teman, karena tinggi kapal ini untuk dek bawah 4,5 meter. Oke, see you buddy. Kita makan penyeberangan. Kita mau kembali ke arah Kita mau kembali ke ruang AC tadi teman-teman. Dan di situ adalah Banyuwanginya. Nah, ini pukul 00.34 WITA, tadi jam setengah 1 dini hari kita sudah sampai di pelabuhan Ketapang teman-teman. Jadi selama penyeberangan kurang lebih 1 jam teman-teman. Ini sudah WIB, yang sebelumnya itu kita tadi di Bali itu WITA ya teman-teman ya. Ini sekarang sudah WIB. Ini situasi di pelabuhan Ketapang. Biasanya jam setengah 1 gini itu yang mendominasi adalah bis-bis yang dari arah Surabaya, Malang dan sekitarnya. Tapi kadang juga ada bis dari Jogja itu sudah masuk teman-teman, seperti Gunung Harta, Tamijaya itu sudah masuk di pelabuhan di Ketapang teman-teman. Desinfo juga kini dari Ketapang kita langsung belok kiri teman-teman. Ini kita posisi sudah di Banyuwangi, di tepatnya di daerah Kabat itu daerah dekat kota Banyuwangi teman-teman. Jadi kalau biasanya bis-bis akap Surabaya, Jogja itu dia dari Ketapang itu ambil kanan. Tapi ini kita karena arahnya Jember, kita belok kiri teman-teman. Dan rute yang kita lewati itu Banyuwangi kota, terus Rogo Jampi, terus daerah Kalisat, sampai ke melewati di daerah Gumitir, nanti keluar sudah di Kabupaten Jember teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi saya tertidur dari lepas Rogo Jampi dan ini sudah masuk wilayah Jember teman-teman. Dan waktu tempuh kurang lebih 2 jaman. Jadi saya tadi tertidur kurang lebih 2 jaman ya teman-teman ya.
ini sudah masuk wilayah Jember. Biasanya sih di daerah Gumiter tuh berhenti ya untuk istirahat, ngopi-ngopi, makan-makan meskipun beli sendiri-sendiri. Tapi ini tadi bablas gitu ya teman-teman. Jadi ini lebih cepat dari waktu seharusnya teman-teman. Ini pukul 3.26 kita sudah di terminal Jember. Untuk waktu tempuh dari Denpasar menuju Jember ini kurang lebih 8 sampai 9 jam ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisnya melanjutkan perjalanan sampai di Lumajang. Kita mau istirahat dulu di Indomaret ini untuk ya sekedar beli minuman dan cemilan, dan bisnya ini lanjut lagi ke arah Lumajang. Untuk Lumajang Denpasar itu tiketnya 180 teman-teman. Oke teman-teman, habis ini kita sholat dulu ya. Nah, ini kita habis sholat subuh. Ini masjid tidak jauh dari terminal Jember ya teman-teman, lebih tepatnya di barat terminal. Ini suasana subuh di masjid. Setelah sholat banyak anak-anak pondok ngaji teman-teman. Jadi asli ini syahdu banget untuk suasana di kampung lah, intinya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin trip kali ini kita sudahi dulu di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nanti lanjut part 2 ya.